Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fionita Anastasia dari kelas 10 TCKT 1. Pada video kali ini, kita akan membahas bab 3 pada mikrotik mengenai networking models. Pada bab 3 kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep. Yang kedua ada TCP atau IP models. Yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation. Dan yang terakhir ada OC layers model. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai konsep. Ketika kita berbicara mengenai networking model, sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi, networking model itu adalah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu atau perangkat komputasi agar bisa saling komunikasi dan juga bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, perangkat komputasi ini kan ada banyak ya. Tidak hanya komputer saja, ada juga yang namanya server dan lain sebagainya. Yang mana semua itu biasanya berasal dari berbagai vendor atau vendornya itu sendiri-sendiri. Jadi kita di sini tuh kata kuncinya bagaimana cara agar vendor-vendor itu dapat terhubung satu sama lain. Agar vendor-vendor tersebut bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkan yang namanya suatu aturan. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, OSI model ini dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Dan yang TCP atau IP model itu dibuat oleh Department of Defense atau DOD. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebelum lahirnya networking model atau sebelum adanya networking model itu di setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, salah satu contohnya pada tahun 1974 di mana vendor IBM ini membuat networking model miliknya yaitu yang bernama SNA atau System Architecture Network. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, maka akan timbullah satu masalah. Nah, masalahnya ini adalah suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor itu memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka itu akan terdapat masalah atau adanya kesulitan untuk menghubungkan vendor tersebut agar bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung karena mereka itu memiliki model atau vendornya masing-masing. Maka di sini datanglah sebuah open networking model, yaitu sebagai pembuka agar vendor-vendor tersebut itu bisa saling berkomunikasi dan juga saling terhubung. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu model saja atau satu networking model. Entah itu yang C atau yang TCP atau IP model. Nah, jika kita singgung terkait sejarah dari kedua networking model di sini, nah, sini dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization. Dan yang TCP atau IP model ini dibuat oleh DOD atau Department of Defense. Dan untuk yang saat ini yang familiar dan sering digunakan itu merupakan konsep dari TCP IP model. Meskipun OSI model itu lebih sering digunakan sebagai media pembelajaran
Tetapi teman-teman tidak usah bingung karena tujuan dari keduanya itu tetap sama, yaitu untuk menghubungkan atau agar bisa saling terkoneksinya antar vendor. Mungkin untuk perbedaan dari OSI model juga, TCP model itu nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi di sini intinya itu networking model muncul maka setiap vendor itu bisa saling terhubung atau bisa saling komunikasi antara satu sama lain. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua yaitu TCP atau IP model. Untuk saat ini TCP model ini yang sangat familiar digunakan. Jadi TCP IP model itu mendefinisikan sebuah protokol agar komputer yang utamanya berbeda network itu bisa saling komunikasi atau bisa saling connect. Nah, untuk membantu dalam memahami networking model itu, maka networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Jadi untuk TCP IP model ini dia memiliki layers dan OSI model juga dia memiliki layers. Untuk OSI model sendiri itu dia memiliki 7 layers atau 7 layers. Sedangkan untuk TCP IP ini dia memiliki 4 layers. Nah, layersnya itu yang ini ya teman-teman. Ada network access, ada internet, ada transport, dan application. Nah, kalau penerapan dalam rel networknya itu lebih mudah dipecah menjadi 5 layers. Jadi, TCP IP model secara umumnya dipahami dan juga dikenal memiliki 5 layers, yaitu ada physical data link, network, transport, dan application. Jadi, yang di sini merupakan TCP IP secara dokumentasi, kemudian yang di sebelah sini adalah TCP di dalam penerapan rel networknya. Contohnya misalkan di Cisco itu biasanya menganggap kalau yang TCP IP model itu memiliki 5 layers. Jadi intinya setiap networking model itu memiliki layersnya masing-masing nih. Sebelum itu perlu diketahui bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan juga kompleks. Baik itu dalam perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board. Nah, router board ini yang diproduksi oleh Mikrotik dan juga ada yang diproduksi oleh Cisco. Kemudian, gimana sih cara kerja dari networking model itu sendiri? Jadi untuk cara kerjanya itu dibedakan atau dipecah menjadi beberapa layers. Selanjutnya, pada setiap layers atau pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas application layers pada TCP IP model. Nah, jadi application layers ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh service dari application layer yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas yang HTTP. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita ingin mengakses suatu web server. Jadi, ketika kita mengakses web server itu ada yang menggunakan HTTP dan ada juga yang menggunakan HTTPS. Kalau yang HTTPS itu biasanya ditandai dengan tanda gembok. Di sini kita bisa ambil contoh untuk mempelajari application layers. Ketika kita sebagai pengguna dan ingin mengakses website, kan kita menggunakan HTTP ataupun HTTPS. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar ini bahwa setiap website itu pasti di dalamnya terdapat yang namanya web server. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika pengguna atau klien itu merequest website. Nah, balasan dari request tersebut itu terdiri dari HTTP header. Nah, nanti web server ini akan mereply request tersebut. Biasanya itu terdiri dari HTTP header
Nah, di dalam HTTP header ini banyak sekali informasi. Salah satu contohnya itu informasi mengenai status. Selanjutnya, selain HTTP header, nanti web server itu akan memberikan informasi lainnya seperti data yang sudah di-request. Jadi, selain HTTP header, data yang diminta oleh klien itu akan diberikan oleh web servernya. Kemudian, untuk contoh dari application layer ini tidak hanya HTTP saja, tapi ada juga yang namanya SMTP. Ini biasanya digunakan untuk mengirimkan email, kemudian ada EMAP, biasanya digunakan untuk menerima email, lalu di sini ada SSH. Nah, SSH ini biasanya digunakan untuk meremot. Nah, setiap kita menggunakan komputer untuk mengakses apapun pada jaringan, komputer itu menggunakan application layer. Tapi kita sendiri itu tidak sadar karena prosesnya itu sangat cepat. Jadi dia memproses data dengan header berdasarkan protokolnya. Kemudian kita lanjut untuk membahas mengenai transport layer pada TCP/IP. Kemudian kita lanjut untuk membahas mengenai transport layer pada TCP/IP model. Langsung saja, jadi untuk fungsi dari transport layer sendiri itu menyajikan informasi atau memberikan service ke application layer atau yang disebut juga dengan transfer data. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya jika di application layer itu dia memiliki atau terdiri dari beberapa protokol seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga ada UDP. Untuk perbedaannya, kalian itu bisa lihat di sini ataupun kalian bisa searching sendiri di browser. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yaitu sebagai metode transfer data, mau itu menggunakan yang TCP ataupun yang UDP. Nah, untuk salah satu service layer tersebut yang disediakan oleh transfer layer, khususnya pada protokol TCP, itu ada error recovery mechanism. Kita bisa lihat untuk ilustrasinya di sini. Jadi cara kerja error recovery mechanism itu yang disediakan oleh TCP, yaitu ketika ada klien melakukan request kepada web server atau suatu website. Sebelumnya pada application layer, ketika klien melakukan request ke web server, kemudian itu akan di-reply menggunakan HTTP header. Nah, di sini kita sudah memasuki tahapan transport layer. Nanti akan ada tambahan yang bisa kita lihat di sini. Kalau di application layer itu responnya berupa HTTP. Respon yang diberisikan HTTP header dan juga data. Nah, pada bagian transport layer HTTP header dan data itu akan ditambahkan dengan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu hilang ataupun error. Mungkin bisa karena jaringannya yang overload atau lain sebagainya. Nah, overload itu artinya sudah banyak komunikasi atau web domainnya itu tidak mencukupi. Jika kejadian tersebut terjadi, maka klien ini akan melakukan request lagi dan nantinya si web server ini akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang untuk memastikan data yang terkirim itu bisa disajikan dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari TCP. Nah, kalau UDP ini dia tidak peduli. Misal di sini klien melakukan request ke web server, kemudian nantinya web server ini akan reply dengan menggunakan HTTP header dan juga TCP header. Kemudian jika ada paket yang hilang, si UDP ini tidak peduli, dia langsung tetap mengirim ke kliennya. Kalau misalnya kita lihat di sini bahwa UDP itu is more faster atau dia itu lebih cepat, yang mana UDP
ini digunakan untuk streaming video, games, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita melihat video streaming tetapi menggunakan TCP itu pasti akan lama. Nah, untuk yang TCP kita bisa ambil contohnya itu yang YouTube. Dimana ketika kita mengakses video di YouTube, kemudian di tengah-tengah itu terjadi nge-lag. Itu kan pasti ada proses pengiriman ulang dari kliennya. Jadi nanti si web server itu akan mengirimkan ulang. Nah, kalau yang UDP contohnya itu streaming video. Misal ketika kita sedang nonton streaming video, kemudian di tengah-tengah itu terjadi nge-lag saat proses streamingnya. Nah, nanti jika jaringannya sudah stabil, pasti dia akan beralih langsung ke menit selanjutnya. Jadi, tidak mungkin dia tetap berada di menit yang sama pada saat nge-lag. Oke, kira-kira itu saja untuk contoh dari TCP dan UDP. Kita lanjut untuk membahas layer ketiga yaitu network layer. Baik DOC model ataupun TCP model. Sebelumnya pada application layer dan juga transport layer itu pastikan memiliki contoh protokolnya. Seperti pada application layer itu ada HTTP, ada POP3, dan lain sebagainya. Kemudian pada transfer layer itu ada TCP dan juga UDP. Nah, sedangkan pada network layer itu hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Atau biasa kita menyebutnya IP address. Nah, IP ini merupakan singkatan dari Internet Protocol yang mana ini merupakan salah satu protokol dari network layer, yaitu layer ketiga baik DOC model maupun di TCP IP model yang digunakan untuk mengadreskan ataupun memberikan alamat agar bisa saling komunikasi antar perangkat jaringan. Kemudian di sini IP menyediakan dua fitur yaitu addressing dan juga routing. Kita bahas yang pertama yaitu addressing. Nah, untuk addressing itu pemberian nama pada perangkat di jaringan komputer. Jadi untuk IP address itu contohnya ketika kita ingin berbicara dengan teman kita, itu kan pasti menggunakan nama. Nah, begitu pula pada jaringan komputer. Ketika suatu komputer ingin berkomunikasi dengan perangkat yang lain, itu pasti menggunakan nama. Nah, di sini diidentifikasikan dengan IP address yang berbasiskan angka. Untuk jenis IP address itu ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IP yang versi 4 itu terdiri dari 4 blok ataupun 4 oktet yang dimana pada setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan itu terdapat pengalamatan sebesar atau sebanyak 32 bit. Sedangkan yang IP versi 6 itu dia memiliki 8 blok atau oktet. Nah, jika dijumlahkan itu dia memiliki 128 bit pengalamatan. Kita bisa ambil contoh untuk yang addressing di sini ketika suatu perangkat A memiliki IP address yaitu 192.168.1.1 dan perangkat B memiliki IP address yaitu 192.168.1.2. Jika keduanya ingin saling berkomunikasi, maka tinggal ditunjukkan ke nama tersebut atau ke IP tersebut. IP address ini. Kita lanjut yang kedua yaitu routing. Nah, untuk routing ini identik dengan yang namanya router. Jadi, router itu berfungsi untuk mengoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Nah, kalau yang sama network itu adalah switch. Sedangkan kalau router itu berbeda network. Jadi, jangan kebalik ya. Nah, jadi router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, misalnya pada jaringan komputer ketika kita ingin mengirimkan paket dari perangkat A ke perangkat B, nah itu nanti dicari rute terdekatnya atau rute tercepatnya lewat mana. Kita bisa mengambil contoh
implementasi dari ilustrasi tersebut. Jadi kalau kita ingin mengirimkan paket itu pastikan lewat kantor pos. Jadi routing itu bekerja seperti kantor pos. Ketika kita ingin mengirimkan paket A dan B, nah nanti dari kantor pos dekat itu akan difilter jalur mana yang lebih cepat agar paket tersebut itu sampai di tujuan. Jadi nanti untuk paket A itu dia akan melewati pos 1, pos 2, dan dia akan mencapai atau akan sampai di tujuannya, yaitu address A. Sedangkan untuk yang paket B, kalau misalnya diimplementasikan pada jaringan komputer, dia akan melewati pos 1, pos 3, pos 4, pos 5, dan pos 6. Kemudian kalau misalkan diimplementasikan pada jaringan komputer, maka kantor-kantor pos ini diibaratkan sebagai router. Jadi ketika perangkat ini berkomunikasi dengan perangkat yang dituju, maka dia akan mencari rute atau jalur yang terdekat. Kita lanjut untuk membahas layer yang keempat, yaitu mengenai data link layer dan juga physical layer. Nah, di sini kita akan langsung membahas dua sekaligus. Langsung saja untuk yang data link itu sendiri, dia mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, lalu physical layer itu dia mendefinisikan coupling suatu jaringan komputer. Itu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu encapsulation dan decapsulation. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih data-data dapat melewati di setiap layarnya. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan menggunakan beberapa header. Bisa dilihat pada ilustrasi di sini. Jadi ketika kita memiliki data yang berawal dari application layer, lalu diarahkan ke transport layer. Nah, pada transport layer ini akan ditambahkan TCP header ataupun UTP header. Jadi nanti itu bisa disesuaikan apakah TCP header atau yang UTP header. Jadi intinya setelah sampai di transport layer itu pasti akan ditambahkan protokol TCP header ataupun UTP header, itu bisa diambil salah satunya. Nah, pada transport layer ini message-nya dinamakan segment. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP header ataupun UTP header, maka pada bagian ini nama dari message-nya itu segment. Kemudian setelah sampai di transport layer dan ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu network layer. Nah, pada bagian network layer ini akan ditambahkan IP header. Jadi nama message dari layar networknya itu dinamakan dengan IP packet. Lanjut, ketika kita arahkan ke data link layer itu akan ditambahkan data link header dan juga data link trailer. Jadi istilahnya itu kepala dan juga ekor. Nah, pada bagian ini atau pada bagian data link layer, nama pada message ini dinamakan frame. Sehingga ketika sudah sampai di data link layer dan ingin masuk ke layer terakhir atau physical layer, nah di sini kita anggap saja ini physical layer ya. Jadi ketika sudah sampai di physical layer, dia itu akan berubah menjadi bit, teman-teman. Jadi bit itu adalah angka binary dengan angka 0101. Nah, jadi ini adalah proses yang dilakukan oleh si sender. Jadi misalkan ketika si sender ingin mengirimkan paket data ke si receiver, jadi kegiatan yang dilakukan oleh si sender ini dinamakan encapsulation. Lalu ketika si sender ingin mengirimkan paket ke recovery, maka ketika sudah sampai di recovery, nanti pada prosesnya recovery ini akan dilakukan proses decapsulation.
Jadi decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi ini tuh perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Jika ketika sudah berbentuk bit, nanti akan diuraikan lagi di receiver, kemudian saat di var dan sudah masuk ke dalam network layer itu, nantinya data link header dan juga data link tailer itu akan dihapus. Nah, kemudian sampai lagi ke transport layer. Nah, pada transport layer ini paketnya akan dihapus ketika sudah sampai di application layer atau pengguna. Nanti TCP atau IP header-nya juga akan dihapus sehingga resolver ini bisa menikmati data yang dikirim. Jadi intinya sender ini melakukan proses encapsulation dan resolver ini melakukan proses decapsulation. Oke, langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai Yossi model. Nah, langsung saja. Jangan lupa bahwasanya terdapat dua open networking model yang familiar dan juga tersedia saat ini, yaitu TCP model dan juga ada Yossi model. Tadi kita sudah membahas mengenai TCP IP model, sekarang kita akan lanjut untuk membahas yang OSI model. Sebelumnya kita sudah pernah menyinggung nih bahwasanya untuk saat ini yang sering digunakan adalah TCP model dan OSI model biasanya digunakan hanya untuk modul pembelajaran saja. Nah, kenapa TCP IP model itu lebih sering digunakan dibandingkan OSI model? Karena dari sisi perkembangan protokol dan juga modelnya untuk TCP itu lebih dominan dibandingkan OSI model. Itulah mengapa semua vendor itu menggunakannya TCP IP model dan tidak menggunakan yang OSI model lagi. Tetapi untuk proses pembelajaran networking saat ini biasanya dipatokkan dan juga sering membahas mengenai OSI model karena OSI model ini mudah untuk dipelajari. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi sebelum networking model ada itu setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit untuk dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar karena banyaknya vendor tadi. Lalu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya? Oleh karena itu, agar bisa saling berkomunikasi antara vendor satu dengan vendor yang lainnya, maka dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization yang dibuat pada tahun 1984 dengan nama OSI atau Open System Interconnection. Nah, biasa kita sebutnya itu sebagai OSI model. Kemudian untuk OSI model itu dia memiliki 7 layer atau 7 layer. Sedangkan tadi pada TCP IP itu secara dokumentasi dia memiliki 4 layer dan secara implementasi di jaringan relnya itu dia memiliki 5 layer seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, sebenarnya keduanya itu tidak jauh berbeda. Yang berbeda itu hanya pada layersnya saja. Jadi untuk 4 layers di bawah ini tuh masih sama ya teman-teman. Yang membedakan untuk TOC model jika pada TCP IP model itu hanya application, tetapi pada OC model itu dipecah lagi menjadi 3, yaitu application, presentation, dan juga session. Sehingga di OSI model itu dia memiliki 7 layers dan juga perbedaannya itu terdapat di bagian nama of message-nya pada setiap layers. Nah, kalau yang TCP model itu ada yang namanya segment IP packet, frame, kemudian ada yang namanya bit. Sedangkan pada bagian OSI model itu dia ada istilahnya sendiri. Jadi untuk PDU-nya tetap sama, tetapi harus disesuaikan pada setiap layers-nya seperti layer 7 PDU, layer 6 PDU, layer 5 PDU, dan sampai juga dengan bit. Nah, kemudian untuk apple layernya itu kalian bisa hitung dari bagian 5 sampai 7 dari bawah atau pada bagian session dan juga application. Nah, ini tuh biasanya berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Kemudian untuk yang lower layer biasanya pada bagian 1 sampai
tempat atau pada bagian physical sampai dengan bagian transport itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan juga communication session. Jadi intinya proses yang dilakukan itu sama baik itu di OSI model maupun pada TCP/IP model. Yang membedakan itu hanya bagian-bagian layers dan juga pada bagian nama of message-nya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.